Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Ada sukacita untuk hari ini? Ada sukacita enggak? Amin. Buat teman-teman yang cowok maju dong, mau enggak? Kursi depan masih slow loh. Yuk, mau? Hah? Mau di situ aja? Satu baris depan nih, ada temennya sendirian di depan, temennya ditemenin. Teman-teman udah siap belum hari ini untuk ibadah? Udah siap belum? Udah siap belum teman-teman? Amin. Yaudah, kita mau mulai ibadah kita mau siapin hati kita akan angkat satu pujian. Teman-teman mari kita berdiri.
kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Kak Eva. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyampaikan kami di tempat ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga akhir, kiranya Engkau memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tadi kita udah nyanyi satu lagu. Teman-teman sekarang udah semakin siap belum memuji Tuhan? Amin. Amin. Siap meninggikan nama Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian ini. Ku
kekuatan untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari Kak, kita angkat satu pujian lagi untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan memperkenalkan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin teman-teman. Amin. Mari teman-teman, kita mau angkat satu pujian. Kita mau sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kita harus siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, agar firman Tuhan itu bukan cuma tiap minggu kedengeran aja, tapi bisa tertanam di hati kita, di pikiran kita, biar kita jadi pribadi yang ikut sama panggilan Tuhan, jadi pribadi yang berserah sama rencana Tuhan. Amin. Amin.
hati datangi Tuhan. Bapa kami berkata dalam kerajaan surga, kami semua datang kepadamu Tuhan, membawa setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh menikmati udara pagi. Semua karena kemurahan, semua karena kebaikan. Kami percaya juga Tuhan, nggak ada yang mustahil bagi Engkau atas hidup kami. Bagi apa yang kami boleh rasakan pada hari ini, saya percaya Engkau Bapa yang tetap membawa mujizat atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati teman-teman kami yang hari ini melayani Tuhan. Engkau memberikan mereka dampak yang luar biasa, upah yang luar biasa. Juga kami yang pada hari ini Tuhan boleh hadir, yang merasakan Engkau menjamah kami, Engkau hidup di dalam kami, Engkau tinggal dan menguasai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya kami diberkati, kami percaya kami alami perubahan, kami percaya kami alami kemenangan. Terima kasih Yesus. Sementara kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan lewat firman Tuhan, biar kiranya itu menjadi kekuatan bagi kami, rema dalam hidup kami, yang kami bawa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Siapkan kami menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Terpujilah nama-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo. Kok gak ada suaranya guys? Halo. Jadi kita udah memuji Tuhan, kita udah menyembah Tuhan, pokoknya kita mendengarkan firman Tuhan. Aku setelah perpindahan kelas baru kali ini aku masuk kelas sih. Baru masuk kelas jadi wajah-wajahnya belum tahu nama-namanya nih. Oke. Untuk doa firman boleh. Kamu namanya siapa? Uli. Lili. Oh iya. Lagi Uli berdoa firman. Apa benar doa? Doa kemarin. Oh iya. Kamu berdoa. Oh iya. Ayo. Tom Pipa dulu siapa? Saya dulu. Iya. Teman-teman malam berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menghantarkan kami sampai di sini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami agar firman yang Kau sampaikan dapat berkenan bagi kami. Amin. Amin. Cintanya. Terus ya. Oke, baik. Yang paling pojok namanya siapa nih? Vanessa. Vanessa Angel. Sampingnya? Sampingnya nih? Nala. Sampingnya lagi? Diva. G. D. Samping? Angel. Angel. Oke. Masnya? Devan. Jovan. Kamu nih? Amanda. Iya, saya sudah tahu. Selalu saya. Oke, baik. Kembali kita dapat firman. Kita sama belajar, oke? Firman pagi hari ini bahannya kita dari Hakim-Hakim yang bawa Alkitab dan Alkitab handphone boleh. Hakim-Hakim 6 sampai 8 itu 3 pasal, tapi kita akan ambil per ayat-ayatnya saja setiap pasalnya. Hakim-Hakim 6 sampai ke pasal yang ke-8. Untuk selebihnya dari 3 pasal ini boleh nanti dibaca di rumah ya teman-teman. Itu sangat panjang ceritanya. Jadi nanti untuk lebih lengkapnya baca di rumah saja. 3 pasal Hakim-Hakim 6 sampai Hakim-Hakim 8. Nah, judul atau tema besar kita pada bulan ini minggu pertama kita bulan Agustus sama Merdeka, itu pahlawan yang gagah berani. Pahlawan yang gagah berani. Tema besar kita bulan Agustus. Nah, tema kita minggu ini, di minggu pertama bulan Agustus ini, gagah berani di pemandangan Tuhan. Yang diangkat contoh tokoh Gideon. Nama
pendiri gerejanya juga Gideon namanya. Nah, gagah berani di pemandangan Tuhan dikutip atau dicontohkan dengan kehidupannya si Gideon. Oke, yuk kita lihat di Hakim-Hakim 6. Sudah baca semuanya? Sudah buka? Katakan amin. Amin. Hakim-Hakim 6. Di perikop yang pertama di 6 ini adalah Gideon diangkat menjadi hakim. Si Gideon ini tadi diangkat menjadi hakim. Namanya juga dilihat hakim-hakim, oke? Kita nanti baca di pasal yang ke-6 ini sampai ayat yang ke 12. Dari ayat 1 sampai ke 12. Ya, silakan Mas. Oke, monggo. Silakan. Jadi berpikirnya ceweknya hanya tunggal. Ceweknya cowok semua. Oke. Dan kita baca Hakim-Hakim pasal 6 ya. Mulai dari pasal 1 sampai yang ke 12 saja. Nanti Kafera 2 ayat, teman-teman 2 ayat ya. Oke, mulai dari Kafera dulu. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, adalah orang Midian, orang Amalek, dan orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke Gaza. Dan dia meninggalkan barang makanan apapun biasa, juga domba, atau lembu. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Lanjut. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawamu dari negeri. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian, ya lanjut. Kemudian datanglah malaikat Tuhan yang duduk di bawah pohon dan menjadi membukakan kepunyaan Yoas, seorang Eliezer itu, sedang dia dan anaknya kemudian bermuda untuk melepas anggur, akan bersembunyi di dalam dia. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya orang yang berkata. Nah, dari yang ke pasal 6, bagi yang teman-teman baru datang boleh di bawah tulis juga. Bahkan kita itu hakim-hakim pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-8. Itu 3 pasal kan ya, jadi banyak. Nanti bisa baca di rumah karena banyak, maksudnya panjang ceritanya. Nah, di ke pasal 7 kita sekarang. Kita ke pasal 7 sekarang. Nah, judul perikopnya di situ Gideon mengusir musuh. Awalnya tadi bahwa di Hakim-Hakim 6 tadi, pasal 6 tadi, Gideon jadi hakim. Nah, ketika dia jadi hakim, di pasal yang betul Gideon mengusir musuh. Siapa tadi musuhnya? Di pasal 6 sudah dijelaskan. Orang? Yes.
musuh orang Israel dan musuh-musuh di daerah sekitarnya itu loh orang Midian. Karena mereka menindas dan segala macam. Namanya juga antara daerah. Belum merdeka kita saat seperti sekarang ini. Nah, mereka musuhan. Mereka ibaratkan tuh siapa yang kota paling kuat, siapa yang kota yang paling bisa gitu. Nah, mereka jadi menguasai. Nah, jadi belum merdeka. Seperti kita ini bulan Agustus ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mereka belum seperti kita. Nah, jadi Gideon di sini di pasal 7 tugasnya dia itu mengusir musuh. Coba kita baca. Di Hakim-Hakim pasal 7 ini di ayat yang keempat. Teman-teman bisa baca secara berbarengan. Dihitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan mencari mereka berminum di sana. Siapa yang memfirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi karena siapa yang memfirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Nah, ceritanya teman-teman, di sini Tuhan menyuruh Gideon untuk yang berbarengan bersama-sama dengan Gideon untuk berperang atau untuk maju dalam mengusir atau mengurus setiap musuh-musuh mereka atau yang menghadang musuh-musuh mereka. Itu tuh banyak yang mau bergabung dengan Gideon. Banyak suku, maksudnya banyak pemerintah-pemerintah yang mau gabung dengan Gideon. Istilahnya kita kayak pemilihan. Dia tadi dipilih jadi hakim. Nah, tim si Gideon ini dalam mengerjakan tugas-tugasnya dia itu banyak yang dukung. Nah, kata Tuhan, ini masih terlalu banyak. Coba pilih dari antara tadi yang berbareng dengan kamu tadi, pilih berapa? Kita lihat di pasal 6, ayat yang ke-6. Pasal 7 tadi ayat yang ke-6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi orang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ini ceritanya bahwa Tuhan pilih orang yang 300 tadi. Istilahnya gini, mereka lagi di sekitar sungai, kita lagi di sekitar sungai. Tuhan kasih pandangan ke Gideon. Kalau nanti di antara mereka ini yang minum, karena kan Gideon tadi suruh, ayo turun, kita minum dulu, ada si Gideon. Nah, Tuhan perlihatkan, Tuhan tunjukkan tanda yang mana yang akan ikut dia. Nah, dari cara minumnya, ketika mereka udah sampai di sungai, di tepi air itu, coba lihat Gideon. Nanti kalau ada yang berlutut, siapa yang sering kalau ke sungai-sungai itu giniin atau gobok-gobok gitu? Ayo, jawab. Lebih seger yang mana? Digobok-gobok atau gitu? Mana? Digobok-gobok kan? Lutut, cemplungin muka atau wajah atau seger banget gak? Nah gitu. Nah, Tuhan nyuruh Gideon, coba kamu lihat nanti ya Gideon, yang berlutut minumnya atau dia taruh tangannya baru ke mulut. Nah, ya Tuhan kata si Gideon. Nah, jadi yang dipilih yang mana tadi? Yang ngambil pakai tangan baru ke mulut. Jadi bukan yang berlutut dengan sembarangan nyemplungin wajahnya atau mulutnya ke tepi air itu, ke sungai itu. Nah, itu yang dipilih. Berapa orang tadi? Berapa orang tadi teman-teman? 300 banyak.
Oke, dicentang 300 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Kamu akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Jadi yang dipilih Tuhan, ditunjukkan ke Gideon itu yang 300 tadi, yang menghirup pakai tangan. Itu tanda yang diperlihatkan oleh Tuhan ke Gideon. Nah, mereka setelah itu teman-teman, aku penggal ceritanya biar kalian biar kalian lebih lagi pengen tahu ceritanya, bisa baca di rumah. Masuk kita ke Hakim 8, ke pasal yang ke-8-nya. Disinilah puncaknya. Nah, jadi cara-cara Tuhan mulai dari memerintahkan si Gideon tadi, mulai dari Hakim-Hakim pasal 6 ini sampai ke ujungnya musuh itu dikalahkan di pasal yang ke-8, itu tuh panjang banget. Oke, di pasal yang ke-8 kita baca di ayat yang keempat. Di judul berikutnya adalah orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Kakak baca, ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia tadi, yang di pasal yang ke-7 tadi, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Siapa yang tahu kalau yang misalkan kita berperang tuh, siapa yang bisa mau deskripsi, maksudnya dalam hayalan kalian itu seperti apa? Berperang itu seperti apa? Maksudnya, ayo kejar, gitu ya, kejar, enggak kan? Itu gagah, bukan lembek. Dalam berperang itu dipilih itu orang-orang yang benar-benar bisa, gagah. Coba kakak tanya sekarang, siapa yang tahu arti gagah? Gagah dong. Kuat, lagi? Pemberani, oke, lagi? Ada lagi? Hah? Oh panas, oh my god. Aku kira apa? Panas, ampun kak, panas. Kebosong. Sangat pemberani, kata teman tadi sangat pemberani, kuat, tangguh, yes. Udah mencakup semuanya itu. Nah, itu gagah. Jadi bukan gagah kayak kita gagah menyombongkan diri. Jadi melebarkan dada. Wah, saya bisa. Bukan. Gagahnya itu dia berani. Bukan beraninya atau gagahnya itu untuk menyombongkan diri, bukan. Gagahnya itu berani, kuat. Apalagi tadi Li? Oh, tangguh. Nah, itu sudah. Gagah, berani di pemandangan dulu. Jadi si Gideon nggak mau dibilang apa namanya? Ketika Tuhan sudah perintahkan, dia sudah dipilih, dia sudah tahu bakalan resikonya seperti apa, tapi dia nggak mau berjalan begitu saja. Dia selalu tanya Tuhan. Coba lihat ini seperti apa Tuhan, ini seperti apa Tuhan. Dia selalu tanya Tuhan. Oke, sebelum ke situ coba kakak akan lihat.
pasal 6 tadi udah dijelaskan siapa itu si Gideon. Kita lihat kita kembali ke pasal ke-6 teman-teman. Di situ dijelaskan bahwa si Gideon langsung contoh salah satu contoh si Gideon itu selalu tanya Tuhan. Kita lihat di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Mesir, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Coba, aku udah paling muda, sukuku ini Tuhan paling kecil, bukan yang suku besar Tuhan. Terus dengan apa aku selamatkan orang Israel? Dia bukan hanya, oh bisa Tuhan, bisa, saya bisa Tuhan, saya bisa. Bukan. Dia tanya Tuhan lagi, Tuhan dengan apa aku selamatkan orang Israel? Dengan bagaimana Tuhan? Dia jujur sama Tuhan, Tuhan, meskipun Tuhan sudah tahu dia dari mana, keluarganya dari mana, kelemahannya apa, Tuhan udah tahu kelemahan kita masing-masing. Yang nggak berdoa, yang tahunya bangun telat, mau berangkat sekolah nggak ingat doa. Ya Tuhan tahu kelemahan kita, tapi dia diam. Gitu. Nah jadi si Gideon pun begitu. Tuhan, saya ini paling muda loh. Suku saya kecil. Dengan apa Tuhan? Bagaimana? Gitu. Nah, jawab Tuhan di ayat 16. Pas Hakim-Hakim pasal 6 tadi yang 16. Tuhan berfirman kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Tidak ada yang tersisa. Kata Tuhan apa? Habis. Jadi dengan dia yakin dong, karena Tuhan tidak yakinkan dia. Aku akan menyertai engkau, mengalahkan orang Midian sampai bes. Nggak ada yang tersisa musuh-musuh mereka di tangan Gideon. Diperintahkan oleh Tuhan, dituntut oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Dia selalu tanya. Di perkemahan pun Gideon tanya, Tuhan, kalau gini, gimana lagi ya Tuhan? Kalian pernah tanya nggak? Siapa yang pernah aplikasikan kayak Gideon tadi sama Tuhan? Meskipun kita secara kasat mata ataupun nggak ada di samping kita, tapi kita berharap Tuhan tahu, Tuhan dengar. Karena kita tahu ini adalah hatinya Tuhan. Tuhan pasti ada kok. Tuhan pasti lihat aku ini, aku lagi perlu. Siapa? Coba siapa yang mau cerita? Ada nggak ya? Pas sering kalian ujian atau apa kayak gitu nggak tanya Tuhan, Tuhan, bagaimanapun Tuhan, bantu saya. Aku udah berusaha ini, aku udah belajar ini. Atau bilang ke Tuhan, Tuhan aku ini nggak belajar loh, bantu aku dong. Gitu. Atau gimana? Aku nggak belajar loh Tuhan, bantu aku dong, aku nggak mau loh ya, aku nggak lulus. Gitu ya. Kan dong. Ada tindakan, seperti kayak Gideon tadi, ada tindakannya. Tanya Tuhan, apa yang akan dikerjakan, bagaimana yang harus dilakukan, dan tugas kita melakukan, menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan itu, kita berani, kita pasang dada, kita pasang, oke. Janji Tuhan, Tuhan menyertai aku. Oke, siap. Aku lakukan Tuhan. Gitu. Jadi gagah dan berani. Iya. Bukan kayak, aku bisa kok Tuhan, aku bisa. Pas lagi hari hanya, tunggu dulu deh Tuhan, tunggu. Sepertinya ini saya takut Tuhan. Enggak dong.
berani. Ketika Tuhan sudah janjikan sesuatu sama kehidupan kita, percaya aja, pede aja, berdiri aja, kuat aja, dan kita berani laluinnya. Kalaupun kadang, misalkan kalian nggak tahu, maksudnya gini, kalian nggak tahu buatkan cerita atau sebenarnya seperti apa cerita sama Tuhan. Mungkin kalian tuh lebih sukanya ada kelihatan wujudnya, maksudnya kayak teman atau apa gitu. Tapi coba teman-teman, di situasi kalian atau dalam studi kalian, di dalam keluarga kalian, di dalam apapun itu, atau ada yang di dalam hubungan, ada yang udah pacaran atau lirikan, tanya Tuhan, bagaimana Tuhan, seperti apa yang aku buat. Nah, satu hal, kalian di masa remaja sekarang pasti di dalam pikiran kalian, di otak kalian, visinya kalian, keinginan kalian, kerinduan kalian pasti ada. Aku akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi tetap bawa, tetap serahkan semua sama Tuhan. Selalu tanya Tuhan, nggak boleh jalan sendiri. Kita harus jadi pahlawan dalam diri kita, atau dalam keluarga kita, atau dalam studi kita. Pahlawan yang gagah berani. Pahlawan itu bukan hanya, kita tahu bukan hanya kayak yang membela kita Republik Indonesia, bukan. Dalam arti di sini tuh banyak, harus kita jadi gagah seperti seorang pahlawan itu, menaklukkan malasnya kita, menaklukkan egonya kita, menaklukkan, ya kadang tuh kita berpikir nggak sesuai dengan yang Tuhan mau. Misalkan, udahlah, aku udah tadi muji-muji Tuhan kok, aku udah di bawah tadi, aku udah di gereja tadi muji Tuhan, udahlah ya, pulang lah ya. Aku dengar firman lewat rekod aja, bisa jadi ya tidak. Nah, mengalahkan semuanya. Jadi kita disebut pahlawan dalam diri kita, atau dalam lingkungan studi kita, pertemanan kita, dalam keluarganya kita. Jadi kita bukan membawa kericuhan atau membawa musuh-musuh, ayo musuh, kita bergandengan tangan gitu ya, kita bergandengan tangan, ayo musuh-musuh bersama-sama dengan saya, kita puasa ibadah ya gitu. No, musuhnya diri kita itu apa? Kalian yang tahu. Malaskah? Misalkan malas bangun, malas gerak, aku udah mager. Atau malas baca firman Tuhan, malas menyembah Tuhan. Udahlah, gini aja lah Tuhan, cukup lah gitu. No, harus berani, tangguh dalam sikap kita, dalam kita memikirkan apa yang akan kita kerjakan, visi kita, kerinduan kita yang dalam pikiran ini kita tanya Tuhan. Oke teman-teman, siap? Tanya Tuhan, bagaimana Tuhan? Apa yang harus aku kerjakan? Tanya Tuhan. Sip? Oke, itu tadi salah satu contoh Gideon tanya Tuhan, bahwa firman Tuhan, akulah yang akan menyertai kamu. Dan kita yakini juga pada saat pagi hari ini Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Kurang kencang aminnya. Amin. 10 orang loh ini. Amin. Amin. Oke, good job. Nah, ayo Mas, Hakim 6. Kembali ke 6. Hakim 6 di ayat yang ke-12 bagian B, teman-teman. Jadi di paling pucuknya saja. Oke, kita baca sama-sama ya.
pasal yang ke-6 ayat yang ke-12b. Tuwaga Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gagah berani. Jadi bukan berani saja, tetapi harus ada gagahnya juga. Kita kuat, kita tangguh di dalam Tuhan. Ambil sikap seperti Gideon, kita lalu tanya Tuhan, apa yang dia lakukan? Jadi apa keinginan kalian di masa remajanya kalian? Seperti apa? Harus tanya Tuhan. Baiknya seperti apa yang akan kerjakan, langkah-langkahnya seperti apa, tanya Tuhan. Itu sangat-sangat terbaik daripada kalian mengikuti langkah-langkah pikiran kalian sendiri. Oke teman-teman? Siap? Harus serahkan semua sama Tuhan. Tanya Tuhan, oke? Tuhan menyertai kita. Amin. Kita serahkan sama Kak Betty. Oke, baik Kak. Kalau Kak Betty yang itu teman-teman, Oke, makasih Kak Vera buat firman-Nya. Shalom teman-teman. Puji Tuhan, kita hari ini belajar ya tentang Gideon ya teman-teman. Teman-teman tadi mungkin Kak Ian menambahkan sedikit tentang perang ya. Mungkin perangnya teman-teman sekarang, perangnya Kak Ian, Kak Fendi, Kak Vera sama perangnya Gideon masa itu beda ya teman-teman. Perangnya Nana, perangnya Vanessa, beda-beda. Tapi Tuhan punya janji yang tetap untuk selama-lamanya. Mungkin Kak Ian mengajak teman-teman kita buat baca satu ayat lagi di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat 7. Sudah dapat teman-teman? Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. So, ayatnya keren banget teman-teman. Sama kayak kalau ngobrol tentang perangan, kita semua perangnya beda-beda teman-teman. Perkembangan kita beda-beda. Tapi sama kayak ayat ini bilang, kita itu sedang bertanding, tapi dalam kita mengakhiri pertandingan itu dengan baik, kita mencapai garis akhir dan kita memelihara iman. Kak Ian sangat berharap kita di sini sebagai anak-anak muda, teman-teman remaja-remaja Tuhan, kita bisa semakin bertumbuh dalam iman, kita bisa semakin dekat sama Tuhan, sama kayak Gideon tadi. Tanya sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Kalau pepatah bilang kan, malu bertanya sesat di jalan. Ya sama, kalau kita nggak tanya sama Tuhan, nggak tahu ke arah kita kemana. Oke, itu sih teman-teman. Mungkin kita tutup dalam doa dulu ya. Yuk, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih di hari yang baru ini Tuhan, kami boleh belajar hal baru lagi, belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh belajar dari seorang Gideon Tuhan, seorang pahlawan yang gagah berani. Tuhan, jadikan kami Tuhan, Gideon di masa ini Tuhan, anak-anak muda-Mu di tempat ini. Kami rindu untuk boleh memelihara iman, kami rindu untuk boleh senantiasa dekat padamu Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, kami tanyakan kepadamu Tuhan. Kami tidak bertanya kepada pihak-pihak yang salah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan memberkati Kak Vera yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memelihara hidupnya, Tuhan memelihara kesehatannya, Tuhan pakai dalam pelayanan yang lebih indah setiap hari.
Dan juga berkati anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Berikan kesetiaan untuk boleh senantiasa mendekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan memelihara semua kesehatan kami, Tuhan memelihara keluarga kami, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan setiap hari. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau kembali ke tempat kami masing-masing untuk mengurus kami, kendaraan kami juga dengan kuasa darah-Mu. Melengkapi kami dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kami akan bertemu Tuhan di depan tempat ini dengan keadaan sehat dan penuh semangat berkat yang baru menyertai kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.